Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun berada. Eh, kita akan melanjutkan seri video selanjutnya, video pembekalan, video dasar pembekalan praktrik. Nah, setelah kita melakukan instalasi, kemudian melakukan aktivasi, maka selanjutnya eh, biasanya yang dilakukan pada saat prakerin itu, meskipun ini dasar, tapi tidak ada salahnya kita ulangi kembali, yaitu eh, melakukan instalasi aplikasi-aplikasi biasanya yang akan dimasukkan ke dalam laptop atau PC yang setelah diinstal ulang. Tentu setiap orang yang datang memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap aplikasi di dalam laptopnya. Misalnya seorang guru, seorang dosen, tentu aplikasinya biasanya berbeda dengan desainer. Tapi yang di sini biasanya ada beberapa aplikasi yang siapapun atau apapun profesinya biasanya tetap menggunakan aplikasi-aplikasi dasar ini. Nah, salah satunya misalnya WinRAR atau browser Chrome dan seterusnya. Nah, pertama-tama kita akan menginstal WinRAR. WinRAR adalah salah satu aplikasi kompres file, sama dengan mirip cara kerjanya dengan WinZip atau 7zip atau aplikasi sejenis lainnya. Pertama kita buka file, kita klik 2 kali, kemudian kita buka. Nah, di sini adalah WinRAR versi 4. Nah, biasanya jika ada file yang tidak bisa dibuka WinRAR, maka belum tentu aplikasi tersebut error. Bisa saja tidak bisa terbuka karena pada saat dikompres menggunakan WinRAR versi yang lebih besar dan kita membukanya di versi yang lebih kecil. Misalnya orang lain mengkompres filenya pada WinRAR versi 5 dan kita membukanya di WinRAR versi 4, kadangkala tidak bisa terbuka. Maka perlu dicoba menggunakan versi yang terbaru. Nah, di sini kita akan coba menginstal. Pertama, tadi kita sudah klik 2 kali dan terbuka. Kita klik cari file setup-nya. Ini WinRAR yang tipenya application atau file exe-nya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita klik run. Yes. Nah, kita cukup install. Oke, ini adalah file yang terasosiasi dengan WinRAR. Jadi jika ada file dengan ekstensi berikut, maka dia otomatis akan terbaca dan berubah logonya menjadi RAR atau seperti mirip buku seperti ini. Kecuali ISO. Tapi kalau ISO kita mau buka dengan WinRAR, semuanya bisa saja, tinggal di checklist juga, maka dia akan terbaca. Terbaca dalam artian bahwa filenya akan berubah logonya menjadi logo WinRAR. Tapi jika tidak di checklist pun, sebenarnya tetap bisa dibuka dengan menggunakan klik kanan open with. Tinggal dipilih WinRAR-nya. Sekarang kita oke. Kemudian klik done. Oke, you install Tiabodot. Ini pesannya muncul karena kita menginstal WinRAR versi 3.2 pada sistem operasi yang versi 64 bit. Tapi tidak ada masalah, kita oke saja. Nah, sekarang kita tutup terlebih dahulu. RAR WK ini kita copy ke tempat instalasi WinRAR-nya. Biasanya sih di C, program files. X8 ini untuk menampung file yang 32 bit. Yang ini untuk yang 64 bit. Karena tadi 32 bit, maka kita pilih di sini, cari di sini.
Nah, ini filenya, foldernya. Kita klik 2 kali. Nah, rar recei tadi kita simpan di sini. Rar recei ini merupakan aktivasi daripada aplikasi WinRAR. Oke, klik continue. Oke, selesai. Maka jika sudah disimpan aktivasinya, maka pada saat dibuka, dia tidak akan muncul notifikasi-notifikasi yang mengganggu. Sebenarnya tanpa ini pun kita bisa menggunakan. Cuma biasanya muncul semacam mirip iklan yang mengganggu kita pada saat kerja. Oke, itu adalah cara instalasi WinRAR. Nah, sekarang secara otomatis file-file itu akan berubah logonya menjadi WinRAR. Kita cek. Nah, ini adalah file yang tadi kita checklist asosiasinya. Maka semua file yang ekstensinya tadi terbaca, misalnya WinZip, zip, maka dia berubah logonya. Yang tadi tampilannya logonya tidak seperti ini, nah sekarang berubah menjadi logo WinRAR. Tadi kita sudah menginstal WinRAR. Nah, selanjutnya kita menginstal file pembaca PDF. Dalam hal ini Adobe Reader. Kita klik 2 kali, langkahnya sama. Kemudian kita buka, klik 2 kali. Yes. Adobe Reader ini adalah pembaca PDF dari aplikasi Adobe. Di sini kita disuruh untuk menentukan di mana filenya disimpan. Di sini jika tidak disetting, maka dia akan ada di C, program files x86, ada folder Adobe, ada folder reader 11.0. Make Adobe Reader my default PDF viewer, artinya kalau kita checklist, maka setiap file PDF yang ada, kalau diklik 2 kali, maka dibuka dengan aplikasi Adobe Reader ini. Klik next. Nah, kalau kita connect internet, maka kalau kita pilih yang atas, maka dia akan otomatis mengupdate dengan versi yang terbaru. Kalau yang kedua, kita bisa memilih yang mana yang akan kita update. Kalau pilih yang ketiga, maka Adobe Reader akan memberikan kita notifikasi bahwa akan adanya update-update terbaru dan yang mana yang akan kita download. Nah, kalau pilih yang terakhir, maka semuanya akan dilakukan secara manual. Dalam hal ini adalah update-nya. Kita pilih saja yang paling atas, install update automatically. Kemudian kita pilih install. Kalau kita tidak connect internet, maka sebaiknya pilih yang paling bawah. Install. Proses copy filenya sedang berlangsung. Oke, selesai. Nah, artinya dengan selesainya tadi berarti PDF-nya kalau kita memiliki file PDF, maka sudah ada pembacanya, yaitu Adobe Reader. Nah, kita mencoba install lagi yang baru, yang aplikasi yang lain, sama fungsinya pembaca PDF. Dalam hal ini softwarenya Foxit Reader. Jadi kalau yang tadi dari Adobe, sekarang dari Foxit. Ini semua gratis. Sekarang kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali lagi. Kita pilih yes.
Kita tunggu, dia masih proses. Nah, sekarang muncul. Secara umum sih semua langkah instalasi mirip-mirip ya. Dan semua petunjuknya biasanya ada. Ini next. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan lanjutkan. Oke, lanjut. Kita pilih setuju atau tidak setuju dengan persetujuannya. Kita pilih saja setuju. Karena jika kita pilih yang wow, maka artinya kita tidak bisa melanjutkan instalasinya. Next-nya mati. Sekarang kita pilih I accept. Saya setuju. Sekarang next. Kita pilih lokasi instalasinya. Nah, ini sebenarnya settingan bisa kita pilih, bisa tidak. Ini Word plugin, PPT plugin, artinya dia akan menginstal plugin pada Microsoft Office jika ada. Kita biarkan saja secara default, bawaan, kita next. Ini ada. Jika yang atas di checklist, maka dia akan membuat shortcut. Jika yang bawah di checklist, maka dia akan membuat icon di start menu. Kalau dia Kalau kita create quick launch, maka akan muncul quick launch shortcut. Sebenarnya intinya ini shortcut semua. Yang ini sama tadi, set Foxit Reader, default viewer. Default viewer itu artinya sama dengan tadi, bahwa kalau ada file PDF, jika di checklist, maka ini adalah aplikasi bawaan yang akan membuka file PDF tersebut. Show PDF in browser artinya pada saat ada kita online dan kita membuka file PDF di dalam browser, maka dia akan membuka filenya di dalam browsernya, tidak membuka dengan menampilkan tampilan PDF tersendiri, tapi di dalam browser. Ini maksudnya. Disable connected PDF features install. Jadi saya kira ini saja. Ini tentu di checklist sesuai kebutuhan. Kita biarkan seperti ini. Kita klik next. Enable safe reading mode, kita checklist saja. Next. Nah, ini yang biasanya harus kita jeli melihatnya. Ada beberapa aplikasi yang menitipkan atau mendompleng pada aplikasi utama yang kita install. Ini sebenarnya Foxit Phantom. Foxit Phantom itu adalah Foxit yang berbayar dari versi Foxit. Jadi kalau Foxit Reader pembaca PDF-nya sendiri itu gratis, tapi Foxit Phantom ininya yang berbayar. Nah, Foxit Phantom ini ceritanya numpang pada instalasi Foxit Reader yang gratis. Foxit Phantom ini fungsinya sama dengan Nitro. Jadi PDF yang ada itu tulisannya kita bisa langsung edit menggunakan Foxit Phantom. Nah, kita jeli saja melihatnya. Di sini install free days trial of Foxit Phantom. Nah, kita tidak perlu menginstalnya karena ini sifatnya hanya trial 14 hari, dan setelah 14 hari kita tidak bisa menggunakan lagi. Beda dengan Foxit Reader yang memang sifatnya gratis, jadi kita bisa menggunakan selamanya. Oke, kita pilih saja don't install, artinya kita tidak butuh Foxit Phantom. Oke, next. Sekarang kita install. Ini sebenarnya adalah resume dari pilihan-pilihan yang tadi kita pilih. Kita klik install. Nah, oke, jika berhasil sebenarnya akan muncul shotgun icon seperti mana Adobe Reader tadi. Oke, masih selesai.
Jika kita checklist kemudian finish, maka dia akan membuka file Foxit Reader-nya. Tapi kalau kita hilangkan checklistnya dan klik finish, maka tidak akan membuka aplikasi Foxit-nya. Kita biarkan saja supaya dia terbuka dan kita lihat hasilnya. Ini adalah Foxit Reader. Ini kita bisa register, bisa juga tidak. Kita not now saja, tidak usah register karena ini is not available. Nah, ini sekarang karena tadi kita pada saat Adobe Reader kita checklist juga sebagai bawaan pembuka PDF. Nah, dia memberikan kita notifikasi bahwa sekarang ini pembuka bawaan PDF itu adalah bukan Foxit. Jadi dia tanya apakah kita akan menjadikan Foxit Reader sebagai pembuka bawaan PDF. Jika iya kita checklist yes, jika tidak kita pilih no. Ini maksudnya bahwa notifikasi ini akan muncul terus. Kita hilangkan saja supaya tidak mengganggu, baru kita klik yes supaya Foxitnya sebagai pembaca standar PDF. Oke, yes lagi. Oke, selesai. Jadi jika ada file PDF, maka yang digunakan adalah Foxit Reader. Nah, bagaimana dengan PDF? Gampang saja, kita buka filenya dengan menggunakan klik kanan, open with. Ini karena bukan PDF, maka tidak muncul. Oke. Itu tadi aplikasi PDF dan Adobe Reader. Sekarang kita install aplikasi browser. Nah, untuk saat sekarang ini, browser itu diinstal biasanya secara online. Jika kita buka misalnya Google Chrome, maka dia akan memberikan kita file yang ukurannya hanya beberapa kilobyte. Yang ketika kita install, maka dia akan menginstal secara online. Kalau kita connect internet. Dan dia memang membutuhkan internet. Jadi bukan aplikasi offline lagi. Kita tinggal mengikuti petunjuknya. Jadi sebenarnya tidak susah. Nah, tapi di sini biasanya di beberapa tempat itu pada saat menginstal itu biasanya offline. Maka di sini kita siapkan saja aplikasinya yang secara offline. Jadi browsernya kita install secara offline. Oke, di sini ada Chrome. Kita klik 2 kali sama dengan tadi. Sebenarnya bisa juga diekstrak ya. Tinggal klik ini open. Nah, kita klik saja ekstrak here. Nah, ini filenya. Kita klik 2 kali. Jadi sama dengan tadi ya, jika diklik 2 kali baru langsung diinstal di dalamnya. Misalnya kita klik Chrome, baru diklik 2 kali di sini sama saja. Oh, Chrome-nya sudah langsung jalan ternyata. Tidak perlu klik next, langsung jalan. Oke, kita coba yang Foxit. Firefox. Kita ekstrak here. Kalau ekstrak here, maka isinya akan keluar semua. Jadi kalau banyak, maka dia akan berantakan. Kalau mau menjadikannya dalam sebuah folder, klik saja extract to Firefox. Maka dia akan membuat file dengan nama yang sama. Jadi namanya Firefox Setup 50. Maka yang folder yang akan dibuat juga sama namanya. Kita coba extract to Firefox Setup 50.0. Nah, ini dia. Kita buka. Lalu kita klik 2 kali. Maka dia akan menginstal filenya. Kita klik yes. Nah, kita tinggal ikuti saja langkahnya. Kurang lebih sama dengan yang tadi.
Kita klik next, kemudian pilih standar atau custom. Nah, kalau kita tidak mau terlalu ribet dengan pilihan-pilihan yang banyak, maka kita pilih standar saja. Tapi kalau kita mau memilih dengan beberapa pilihan yang ada, kita bisa pilih custom. Kita pilih yang standar saja. Nah, ini mau disimpan di mana? Karena tadi kita pilihnya yang standar, maka tidak ada pilihan untuk menggantinya. Kalau pilih custom, maka tadi harusnya kita bisa memindahkan ke tempat lain, misalnya C-nya penuh. Oke, klik install. Oke, launch Firefox now. Launch artinya jika di checklist maka Firefox-nya akan terbuka. Oke, ini Firefox-nya sudah terbuka. Import option. Nah, jika muncul seperti ini, jika kita memiliki data browsing, misalnya password, history, dan seterusnya yang ada di Microsoft Internet Explorer, punyanya Windows, atau Chrome, maka dia bisa mengimportnya ke dalam Firefox. Tapi biasanya sih tidak ada ya. Tapi kalau ada, misalnya kita bisa memilihnya, maka dia akan mengimport otomatis. Please ensure the selected browser is closed. Pastikan bahwa browser yang dituju sedang tertutup. Artinya Chrome-nya harus tertutup, tidak terbuka. Next. Tapi jika misalnya tidak ada yang harus diimport, pilih saja ini, don't import anything. Next. Selesai. Maka Mozilla Firefox-nya sudah bisa digunakan. Oke, kita tutup. Sekarang selanjutnya adalah aplikasi pemutar video atau pemutar musik. Nah, ini ada beberapa sebenarnya. Tinggal sesuai selera saja. Kita akan mengambil sampel beberapa, misalnya yang pertama KM Player. Kita klik 2 kali. Klik lagi 2 kali. Yes. Oke. Next. Sama dengan tadi, ini adalah persetujuan. Kalau setuju berarti kita klik I agree. Nah, ini adalah file-file codec, kita biarkan saja sesuai standarnya. Kita klik next. Ini adalah opsi untuk tempat folder atau file-file bawaannya disimpan. Secara default dia akan ada di C, program file x86. Kita install. Kalau mau melihat proses apa saja, ini bisa dilihat sini. Nah, sudah muncul. Nah, ini adalah sama dengan yang tadi. Dia coba mendompleng di instalasi KM Player, padahal sebenarnya ini adalah as my browser, as.com. Nah, ini kita hilangkan checklistnya, kita decline saja karena ini tidak perlu, kita tidak perlu menginstal. Kalau kita accept, maka dia akan muncul seperti ini secara otomatis pada bagian KM Player kita. Kita decline saja, kita tidak butuh aplikasinya. Nah, seperti biasa kalau kita checklist, maka dia akan terbuka.
Ini ini pemilihan bahasanya. Kita pilih saja bahasa Inggris. Finish. Kalau ada yang Indonesia misalnya, oh tidak ada Indonesia. Kita pilih saya bahasa Inggris. Oke, finish. Selesai. Maka pemutar videonya sudah dan pemutar musiknya sudah terinstall. Atau GOM Player misalnya. Sama secara konfigurasi. Pilih bahasa. Jadi tata cara menginstal kurang lebih seperti ini. Hanya beda urutan saja biasanya. Next, kemudian ini adalah lisensi persetujuan seperti biasa kayak tadi. Kita setuju, karena kalau tidak setuju tidak bisa lanjut. Nah ini eh, asosiasi filenya AVI, OGM, MKV dan seterusnya. Kita biarkan sesuai bawaan. Next, ini tempat menyimpan alternatif kalau kita mau pindahkan yang awalnya di C. Kita biarkan saja. Install. Nah ini prosesnya. Oke, ini sudah selesai. Sudah finish. Nah, dia membuka browser otomatis kita ASMI letter saja. Kita tutup saja. Ini komplayernya sudah terbuka, terinstall. Ada juga Kilet Codec. Kilet Codec ini adalah pemutar video dari Windows, tapi kurang lebih sebenarnya sama saja cara instalasinya. Tinggal kita ikuti saja sesuai petunjuknya. Saya kira itu saja beberapa sampel di sini. Ini adalah aplikasi yang banyak yang umum digunakan. Tapi secara umum proses menginstal sesuatu itu ya kurang lebih seperti ini. Mungkin ada embel tambahan spesifik, tapi biasanya ada penjelasannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.